Tanda-tanda dari tanaman singkong yang siap dicabut dan diambil umbinya. Tanaman singkong yang siap dicabut untuk dipanen ubinya haruslah cukup umur. Jadi singkong tidak hanya berukuran besar saja, namun juga harus berusia mapan. Umbi singkong akan berumur tua dan siap panen ketika telah berusia sekitar 6 bulan, dihitung dari masa penanaman. Umur tanaman singkong yang tua tidak hanya dapat dihitung dari hari atau bulannya saja. Tanda dari tanaman singkong yang tua juga bisa dilihat dari fisik tanaman. Salah satunya lewat bunga tanaman yang akan muncul ketika tumbuhan sudah tua. Tanda selanjutnya dari tanaman singkong yang siap diambil umbinya bisa dilihat dari batangnya. Jika batang bagian bawah tanaman bekas tangkai daun sudah mulai hilang tonjolannya, dan jarak antar bekas tangkai makin lebar antara satu dengan yang lainnya, juga bisa menjadi indikasi bahwa tanaman sudah tua. Kondisi batang ini berbeda saat ia masih muda. Ketika muda, tonjolan antar bekas tangkai daun lebih rapat. Tumbuhan umbi kayu yang batang bagian bawahnya telah halus juga menjadi tanda berikutnya bahwa si tanaman memang sudah berumur dan siap dipanen. Untuk batang tanaman yang masih kasar, tentu bisa diartikan bahwa tanaman masih muda dan mungkin saja umbi belum tumbuh besar. Tanaman ketela pohon yang tua juga akan memiliki daun yang berada pada bagian atas tanaman. Kemudian juga akan tumbuh percabangan kecil pada bagian bawah batang tanaman. Hal terpenting ketika akan mencabut tanaman singkong tentunya melihat ukuran dari si umbi. Umbi yang besar selain diperkirakan dari usia tanaman, juga bisa dibuktikan langsung melalui pengamatan. Anda bisa mengorek sedikit tanah yang mengelilingi tanaman. Jika bisa dilihat umbinya dan memiliki ukuran besar, tentu sudah layak untuk dipanen. Temukan lebih banyak karakteristik yang bisa digunakan untuk memilih ketela pohon atau singkong yang berkualitas tinggi. Ketela yang bagus tentu yang masih segar dan bukan merupakan stok lama. Ciri dari ketela yang baru bisa dilihat dari daging atau bagian tengahnya yang masih basah. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah kulit luar tipis berwarna coklat. Dari ketela masih tampak basah dan tidak banyak yang terkelupas. Tanda selanjutnya dari kulit tebal yang bersih dan segar juga bisa menjadi indikasi lain dari ketela yang merupakan stok baru. Bahkan, jika sedikit dikorek dengan kuku, kayu atau benda keras lainnya, dan masih mengeluarkan getah, maka ketela baru saja dicabut. Ciri selanjutnya dari singkong stok baru yang memiliki mutu bagus adalah tidak memiliki garis-garis hitam atau bahkan tanda hitam yang besar pada bagian singkong yang biasanya nampak pada bagian pangkal atau ujung umbi. Garis-garis hitam menandakan ketela sudah buki, segera busuk, jadi sebaiknya tidak dipilih. Ketela yang memiliki garis-garis hitam atau buki ini memiliki rasa yang sedikit pahit dan akan bertambah kepahitannya seiring bertambah banyaknya garis hitam pada ketela. Jika hitamnya sudah besar, blok, maka itu adalah bagian yang sudah busuk. Memastikan ketela masih keras juga menjadi salah satu cara untuk memilih mana yang memiliki kualitas. Ada kalanya ketela, walau merupakan stok baru, namun sudah busuk dari saat dicabut. Salah satu sebabnya karena terendam air atau terkena air atau tanah yang mengandung banyak air. Dapat juga disebabkan karena bekas gigitan hewan, contohnya tikus. Jika singkong telah memiliki bagian yang busuk, maka akan terasa lebih lunak atau empuk ketika ditekan. Setelah diraba dan sedikit ditekan, tanda berikutnya singkong yang berkualitas bagus juga tidak mengeluarkan bau busuk. Selanjutnya, ada tanda dari ketela yang berkualitas adalah memiliki ukuran yang proporsional. Ukuran dari pangkal dekat pohon kecil, kemudian membesar dan mengecil lagi sampai ujung. Jangan terlalu berfokus pada ukuran singkong yang besar saja. Sebab dengan ukurannya yang besar, bisa saja ia merupakan umbi yang paling tua dan bisa lebih keras dibandingkan dengan yang lainnya meski masih dalam satu pohon. Jika terdapat bentuk cekung dan mengecil pada bagian tengah lalu membesar lagi, sebaiknya juga dihindari.
karena bisa saja pertumbuhan ubi sedikit terganggu dan menyebabkannya berserat. Ketelah pohon yang tidak berserat juga bisa dijadikan patokan lain dari ketelah yang berkualitas. Tanda untuk mengetahuinya bisa dari ujung singkong yang terdapat bagian intinya, di mana intinya tidak terlihat serat. Kemudian juga bisa dipatah sedikit jika diperbolehkan oleh penjualnya. Ketelah yang tidak berserat lebih mudah patah dan terasa renyah ketika dipotong. Namun jika tidak diperbolehkan mematahkan sedikit bagian ujungnya, lihat saja pada bagian pangkalnya. Apabila berserat, bisa saja terlihat dari bagian tengah ketelahnya. Umbi dari tanaman ini digunakan sebagai bahan pangan yang kaya akan kandungan karbohidrat. Ada begitu banyak olahan berbahan dasar umbi ini. Yang termudah dari pengolahan umbi ini adalah direbus, kukus, goreng, atau dibakar. Singkong juga bisa diekstrak sari patinya dan dijadikan sebagai tepung tapioka. Dengan wujud tepung tapioka, masa penyimpanan umbi bisa lebih lama dan juga dapat dikreasikan menjadi makanan baru yang memiliki harga lebih tinggi.